Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviantoro Samdan. Saya dari kelas MJ 701 dengan NIM 2202010102522. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas terkait tugas UTS di matkul Manajemen Strategik. Dengan pembahasan yang akan kita bahas yaitu kasus pilot Nyonya Menir, kajian manajemen strategi, analisis masalah, opini, dan solusi perbaikan bisnis. Untuk gambaran umum kasus, Nyonya Menir adalah salah satu perusahaan jamu legendaris di Indonesia yang pernah sangat kuat secara merek dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun, perusahaan ini akhirnya mengalami kebangkrutan dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2017. Kasus ini menjadi contoh penting bahwa merek besar dan sejarah panjang tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan bisnis jika tidak didukung oleh strategi yang tepat. Dari sudut pandang manajemen strategik, kasus Nyonya Menir menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, perubahan selera konsumen, perkembangan teknologi, dan tata kelola internal yang sehat. Ketika perusahaan gagal mengantisipasi perubahan tersebut, maka keunggulan yang dimiliki di masa lalu bisa kehilangan relevansinya. Selanjutnya ada kronologi singkat kasus. Pemilihan topiknya saya tentang pilotnya Nyonya Menir. Nyonya Menir dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri PN Semarang pada tahun 2017 lalu. Perusahaan jamu raksasa ini ambruk lantaran perselisihan internal keluarga penerus beban utang yang sangat besar hingga kurangnya inovasi dalam produk-produknya. Pada 8 Juni 2015 lalu, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Dalam perkara tersebut, pihak Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan salah satu kreditur asal Sukoharjo menggugat pilot Nyonya Menir karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima 118 juta rupiah dari total utang sebesar 7,04 miliar rupiah. Selanjutnya itu adalah poin-poin masalah utama. Yang pertama itu ada konflik internal keluarga penerus. Salah satu masalah paling besar dalam dalam konflik internal dal- salah satu masalah paling besar adalah konflik internal dalam keluarga yang menjadi penerus bisnis dalam perusahaan yang dikelola keluarga. Konflik semacam ini sangat beresiko karena dapat mempengaruhi keputusan strategis, hubungan antara pengelola, dan arah perusahaan secara keseluruhan. Jika pemilik atau penerus tidak berbagi visi yang sama, perusahaan akan kesulitan untuk bergerak dengan solid. Selanjutnya ada beban utang yang besar. Perusahaan menghadapi beban utang yang besar sehingga arus kas menjadi tertekan. Dalam dunia bisnis, utang yang signifikan perlu diimbangi dengan pendapatan dan kemampuan untuk membayar yang memadai. Jika tidak, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam membiayai aktivitas operasional, memenuhi kewajiban, dan melakukan investasi untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya ada kurangnya inovasi produk. Nyonya Menir dikenal sebagai pembuat jamu tradisional. Namun, ketika pasar mengalami perubahan dan konsumen mulai mencari produk yang lebih modern, praktis, dan sesuai dengan gaya hidup baru, perusahaan tidak cukup cepat dalam berinovasi. Padahal inovasi merupakan aspek krusial agar produk tradisional tetap relevan di pasar saat ini. Selanjutnya itu ada lambat beradaptasi dengan perubahan zaman. Perubahan dalam perilaku konsumen, bertumbuhnya pemasaran digital, dan kemunculan pesaing baru mengharuskan perusahaan untuk lebih cepat beradaptasi. Nyonya Menir dianggap tidak cukup tangkas dalam mengikuti perubahan tersebut. Sebagai akibatnya, perusahaan menjadi tertinggal dibanding kompetitor yang lebih gesit dan modern. Yang terakhir ada tata kelola perusahaan belum profesional.
Dalam perusahaan besar, pengelola tidak dapat hanya mengandalkan hubungan kekeluargaan, diperlukan sistem yang jelas, pembagian tanggung jawab yang tegas, pengawasan yang efisien, dan manajemen yang profesional. Tanpa pengelolaan yang baik, perusahaan mudah mengalami kekacauan dan sulit untuk bertahan dalam situasi krisis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu analisis manajemen strategi. Dalam manajemen strategis, sebuah organisasi perlu mampu mengerjakan tiga hal penting: evaluasi lingkungan, menyusun strategi, dan mengimplementasi strategi dengan efektif. Nyonya Menir tampaknya menghadapi kekurangan dalam tiga hal tersebut. Pertama, dalam hal evaluasi lingkungan, organisasi ini kurang responsif terhadap perubahan yang terjadi luar. Pasar jamu kini tidak sekedar bergantung pada tradisi, tetapi juga memerlukan pendekatan modern, menguatkan merek, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Kedua, dalam aspek penyusunan strategi, perusahaan tampaknya lambat beradaptasi dengan perubahan portofolio produk dan cara bisnis. Ketika perilaku konsumen berubah, perusahaan seharusnya menyusun strategi diferensial, inovasi, dan digitalisasi agar tetap bersaing. Ketiga, dalam pelaksanaan strategi, adanya konflik internal dan masalah finansial membuat penerapan strategi sulit melakukan secara konsisten. Dengan kata lain, meskipun strategi yang dirancang baik, hasilnya akan tidak efektif jika pelaksanaannya minim. Ini adalah opini atau pandangan dari saya sendiri. Menurut pandangan saya, kasus Nyonya Menir bukan hanya sekedar soal kebangkrutan akibat utang, melainkan lebih kepada kegagalan dalam transformasi strategi. Perusahaan ini memiliki aset berharga dalam bentuk merek yang kuat dan sejarah yang panjang, tetapi tidak berhasil mengubah aset tersebut menjadi daya saing yang signifikan di zaman sekarang. Pelajaran paling berharga dari kasus ini adalah pentingnya memisahkan antara aspek emosional dan aspek bisnis dalam perusahaan keluarga. Jika permasalahan keluarga dibiarkan mempengaruhi keputusan perusahaan, maka kelangsungan bisnis akan berada dalam bahaya. Selain itu, perusahaan yang bersifat tradisional perlu berani melakukan inovasi agar tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan perilaku pasar. Dengan kata lain, kegagalan Nyonya Menir terjadi bukan karena produk yang ditawarkan tidak bernilai, tetapi karena strategi dalam pengelolaan perusahaan tidak cukup kuat untuk mempertahankan nilai tersebut agar tetap relevan. Untuk solusi jangka pendeknya, yang pertama itu ada restrukturisasi utang. Perusahaan harus mengatur kembali kewajiban finansialnya agar arus kas tetap terjaga. Prioritas pembayaran utang seharusnya ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan kapasitas perusahaan. Selanjutnya ada audit keuangan dan operasional. Perusahaan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi area pengeluaran yang tidak efisien, aset yang tidak memberikan kontribusi, serta produk yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Selanjutnya ada pengendalian konflik internal. Perseteruan di antara anggota keluarga harus diselesaikan dengan ketentuan yang tegas. Pada perusahaan yang dimiliki keluarga, pada perusahaan yang dimiliki keluarga, penting untuk menetapkan batasan yang jelas antara urusan pribadi dan bisnis. Selanjutnya ada fokus pada produk inti. Perusahaan sebaiknya menekankan pada produk yang paling kuat dan menguntungkan, serta menunda ekspansi yang tidak diperlukan sambil menunggu kondisi menjadi stabil. Selanjutnya ada solusi jangka menengah. Yang pertama itu adalah modernisasi produk. Produk jamu harus disesuaikan dengan selera konsumen masa kini, baik dari aspek rasa, kemasan, maupun cara penyajiannya. Sebagai contoh, menggunakan kemasan yang lebih praktis dan desain yang lebih menarik untuk menarik perhatian generasi muda. Selanjutnya ada penguatan pemasaran digital. Perusahaan perlu lebih efektif berpartisipasi di marketplace, media sosial, dan menerapkan strategi pemasaran digital.
Ini menjadi semakin penting karena konsumen saat ini banyak mencari produk melalui platform digital. Selanjutnya ada inovasi berbasis riset pasar. Sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan harus melakukan studi mendalam tentang kebutuhan konsumen. Penelitian pasar dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Terus selanjutnya ada perbaikan sistem kerja. Perusahaan perlu menerapkan KPI, SOP, serta evaluasi kinerja yang terukur agar setiap bagian beroperasi dengan disiplin dan profesionalisme. Yang terakhir ada solusi jangka panjang. Yang pertama ada pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan seharusnya mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Diperlukan adanya mekanisme pemantauan, audit, serta sistem pelaporan yang terstruktur. Selanjutnya ada meningkatkan profesionalisme manajemen. Mengelola bisnis sebaiknya tidak hanya mengandalkan anggota dari keluarga, harus tersedia manajer yang profesional dan memiliki kemampuan di bidangnya. Selanjutnya ada merancang sistem sukses. Perusahaan yang dimiliki keluarga perlu memiliki panduan suksesi yang jelas untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan bisa berjalan tanpa hambatan dan meminimalisir terjadinya konflik. Selanjutnya ada mengembangkan strategi diferensial. Nyonya Menir sebenarnya memiliki keunggulan dari segi sejarah dan reputasi warisan. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan dengan cara memposisikan produk sebagai jamu tradisional berkualitas yang dikemas secara modern. Nah, untuk kesimpulannya, kasus pilotnya Nyonya Menir memberi pelajaran penting bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh nama besar atau sejarah panjang, tetapi oleh kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengelola organisasi secara profesional. Masalah utama kasus ini adalah konflik internal, beban utang, lambatnya inovasi, dan lemahnya tata kelola. Solusi yang diperlukan mencakup restruktur- restrukturisasi keuangan, transformasi produk, digitalisasi pemasaran, dan profesionalisme manajemen. Dalam kajian manajemen strategi, kasus ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa strategi yang baik harus diikuti oleh kepemimpinan yang solid, eksekusi yang konsisten, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Terima kasih. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.